Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, welcome back to Aleta Channel. So, today, hari ini aku bakalan membahas tentang melek mental health. Mungkin teman-teman semua sering ya mendengar tentang mental health. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, I'm not a professional. Aku juga bukan lulusan dari psikologi, dan aku hanya akan sharing tentang pengalaman-pengalaman dan beberapa hal yang pernah aku pelajari. Oke, kita coba ambil contoh dari yang baru-baru viral, yaitu artis Aliando, yang dia ini kan menghilang beberapa saat dari dunia entertainment. Ternyata dia mengidap OCD. OCD itu adalah salah satu penyakit mental yang memang penyembuhannya itu tidak instan. Jadi kalian bisa, Anda semua bisa search apa itu OCD. Nah, lalu ada juga yang Nia Ramadhani. Nah, beliau kan juga terjun akhirnya ke dunia haram, yaitu dunia narkoba dan lain-lain, karena pas ditanya alasannya ternyata karena untuk mengobati kesepian. Nah, contoh ini itu adalah contoh nyata bahwa semua orang itu rentan dengan penyakit mental. Jadi bukan berarti, kita kan tahu sendiri ya, untuk Nia Ramadhani kan beliau dikenal sebagai orang yang sudah terkenal, istilahnya sudah memiliki apapun lah gitu ya, dari segi harta dan lain-lain. Dan juga Aliando juga beliau sudah terkenal, main film di mana-mana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang menurut kita, menurut orang awam tuh sudah memiliki semuanya gitu ya, tapi mereka masih tetap kena penyakit mental. Nah, jadi jangan pernah sekalipun meremehkan namanya mental health. Jadi kita harus benar-benar menjaga gitu ya mental health kita. Jadi mental health itu adalah jiwa ya. Jadi mental itu jiwa atau yang dalam diri kita nih. Dan mental health itu juga sangat berpengaruh ke fisik kita juga gitu. Dan tapi sayangnya setelah beritanya Nia Ramadhani itu keluar ya, itu banyak sekali komentar netizen yang seperti gak bersyukur banget sih, atau kok bisa sih sampai kayak begitu. Intinya dihubung-hubungkan dengan Tuhan gitu, kayaknya nggak deket sama Tuhan dan lain-lain gitu. Padahal dengan penyakit mental dan tidak dekat dengan Tuhan itu menurut saya tidak ada korelasinya sama sekali. Bukan tidak sama sekali sih, tapi agak kurang tepat kalau disambung-sambungan gitu. Karena seperti penyakit fisik, penyakit mental pun itu terjadi atas seizin Tuhan, bener nggak? Dan juga belum tentu orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu belum tentu juga dia tidak akan terkena penyakit mental, karena faktor-faktor penyakit mental itu tuh banyak sekali. Ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, untuk faktor eksternalnya itu banyak banget, kayak misalnya pressure dari sekitar, atau pressure dari kerjaan, jadinya kita stress, overthinking dan lain-lain. Lalu ada juga dari omongan orang dan lain-lain. Ada juga trauma, nah itu bisa juga. Dan kalau untuk internalnya tuh banyak, jadi seperti dia terlalu sering memendam emosi, dia kalau lagi kenapa-napa nggak pernah cerita, terus mikirnya tuh banyak gitu di kepalanya. Jadi banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi mental health kita nih. Jadi kalau untuk tentang orang-orang yang terkena penyakit mental tapi dihubungkan karena dia kurang iman, itu kurang tepat menurut saya gitu. Karena yang kita nggak tahu aslinya mereka tuh seperti apa gitu kan. Dan kalau misalnya kamu sudah mulai merasa ada yang berbeda nih dari diri kita gitu, kayak biasanya kalau misalnya mendapatkan suatu masalah, aku solve-nya lebih cepet deh. Kok ini jadi overthinking ya, jadi stres ya, atau yang lain-lain. Kalau kamu udah merasa diri kamu tuh agak berbeda, cepat-cepat konsultasi. Konsultasi ke ahlinya. Jadi kan ada konselor, ada psikolog, ada psikiater dan lain-lain. Dan please banget, ini masih banyak yang menganggap kalau mental health atau penyakit mental itu adalah hal yang tabu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu berobat ke psikolog atau ke psikiater, itu dianggapnya itu gila ataupun aib, padahal nggak sama sekali seperti itu. Jadi ini tuh sama aja, penyakit mental itu sama aja dengan penyakit fisik, yang kalau misalnya memang kamu sedang sakit, ya harus berobat ke ahlinya. Kayak misalnya kita demam, kita muntah-muntah, itu penyakit fisik kan. Nah,
kita langsung ke dokter. Sama juga dengan penyakit mental atau penyakit yang ada di dalam. Nah, kita harus langsung pergi ke ahlinya. Jadi please take a note kalau penyakit mental itu bukan aib atau bukan hal-hal yang harus ditutupi. Justru kamu harus sangat terbuka dengan diri kamu sendiri, harus jujur dengan diri sendiri. Kalau misalnya memang ada yang dirasa kayaknya lagi nggak enak deh atau apa, ya langsung aja bercerita dan langsung konsultasi, oke? Dan untuk konsultasi saat ini ke psikolog, ke psikiater dan lain-lain itu sudah dipermudah sekali. Seperti di Instagram itu banyak sekali yang menyediakan konsultasi via video call, via telepon. Jadi dia nggak harus datang. Jadi semuanya sudah sangat-sangat dipermudah. Oke. Jadi kalau kamu sudah merasa nggak enak gitu ya, jangan pernah takut ke psikiater atau takut ke psikolog. No, please, harus sayang dan aware sama diri sendiri ya, oke? Dan kalau misalnya kamu di sekitar kamu lah, itu kamu melihat ada orang yang sedang survive dengan penyakit mentalnya, please tolong temani dia. Tapi make sure kamu juga dalam keadaan yang oke ya untuk menemani gitu. Please support mereka, jangan dikucilkan, jangan dianggap aneh atau bahkan kayak nggak mau aib gitu, jangan pernah ya. At least kalau misalnya kamu nggak bisa menemani, support mereka aja. Oke. Dan kalau misalnya diri kamu terutama, jangan lupa harus aware sama diri sendiri. Oke. Jadi untuk mental health ini kita harus semakin tahu, semakin paham tentang pentingnya mental health, karena masih banyak banget orang-orang yang istilahnya meremehkan tentang mental health, padahal mental health juga nggak kalah penting dari fisik kita juga. Oke, jadi kalau kamu menemukan orang-orang di sekitar kamu sedang survive atau diri kamu, segera tolong mereka dan tolong diri kamu dengan konsultasi dan langsung datang ke ahlinya. Oke? Jadi jangan pernah meremehkan mental health. Oke, jadi video untuk hari ini segitu dulu. Thank you so much for watching dan maaf banget kalau misalnya masih ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, thank you so much for watching. Bye bye. See you next video.